Novena PDKI Santo Paulus Juanda, hari pertama, tanggal 18 April tahun 2025, bersama dengan Ibu Ratih. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Semakin bertumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun. Ya, dari saat pertama kali saya ke sini ya masih hanya beberapa orang. Karena saya mengikuti dari awal adanya kerahiman ilahi di paroki Santo Paulus Juanda. Baik, hari ini temanya apa? Hari pertama. Bahwa seluruh umat manusia Ya, bawalah semua jiwa umat manusia, terutama yang berdosa. Siapa yang berdosa? Saya dan semua orang. Ada yang tidak berdosa? Nah, inilah yang diajarkan oleh Yesus sendiri, bahwasanya selama 9 hari ya di kelompok yang berbeda, tapi tidak ada yang untuk diri saya. Tapi dari 9 itu termasuk diri saya di dalamnya. Betul? Ya, jadi bukan hanya hari ini aja ya. Kalau besok kan kita nggak termasuk ya. Jadi untuk yang ketiga sampai 9 itu kita ada termasuk di dalamnya. Ya, baik, tadi yang sudah dibacakan adalah hari ini bawalah kepadaku segenap umat manusia, khususnya semua pendosa. Tapi saya ingin masuk dulu kepada pengantarnya. Jadi sebelum masuk kepada yang hari pertama itu ada pengantarnya yang harus ini jangan sampai terlupakan ya. Dari nomor 1209. Tadi yang dibacakan 1210 ya. Ya. Jadi untuk 1209 itu aku menghendaki supaya selama 9 hari engkau bawa jiwa-jiwa manusia ke dalam sumber kerahimanku, agar mereka menimba kekuatan dan kesejukan serta rahmat apa saja yang mereka butuhkan di dalam kesusahannya. Ada yang tidak pernah susah di dunia ini. Nah, sepanjang hidup ya ada ya. Ada yang mulus aja. Yang susah terus setiap hari. Ternyata Tuhan adil ya. Ya, jadi ada gelombangnya. Nah, kalau misalnya do terus gitu ya, atau re terus gitu, nggak enak ya. Nah, tadi nyanyinya juga nggak enak kalau misalnya hanya do atau re. Nah, ya kan? Jadi ada iramanya. Nah, kapan kita do, kapan kita re, kapan kita juga la dan seterusnya. Ya, itu adalah musik yang indah. Ya. Jadi ini adalah sebagai pembuka novena seturut dengan kehendaknya siapa? Yesus sendiri. Ya. Untuk apa? Untuk memulainya di hari yang pertama adalah Jumat. Ya. Dimulainya sengsaraku. Tadi semua ikut jalan salib ya. Ya, saya juga di sini ikut jalan salib tadi. Baik. Jadi yang pertama, aku menghendaki supaya selama 9 hari engkau bawa jiwa-jiwa kepadaku. Nah, ini adalah pekerjaan spiritual. Pekerjaannya siapa ini? Kita semua. Ya, kita sebagai seorang devosan dan juga apalagi sudah semua kan sudah dibaptis toh. Nah, APP-nya kemarin apa? Tugas Kristus toh? Iya, kan termasuk di sini toh untuk mengajak jiwa-jiwa. Nah, ini semua berkaitan, ada kaitannya. Seperti tadi Pak Beni mengatakan jalan salib. Iya betul, ini jalan salib adalah jalan menuju kepada yang kekal, kepada yang abadi. Inilah tugas kita. Mulai sudah dipersiapkan sejak kemarin APP dan juga sejak
yang lalu Tuhan juga sudah mengajak. Sejak kita mulai dibaptis, itulah kita sudah mulai melakukan. Terlebih lagi sekarang sebagai seorang devosan kerahiman ilahi, siapa yang baru menjadi devosan? Nggak ada yang luar biasa berarti. Jempol ya. Nah inilah untuk apa? Ayo, kita diminta oleh Yesus itu untuk membawa semua jiwa-jiwa kepada kerahimannya untuk apa? Tujuannya apa? Nah ini, untuk apa? Menimba kekuatan dan kesejukan serta rahmat semua yang dibutuhkan. Oh iya, soalnya ini saya setiap kali mewartakan, saya ingin semua yang mendengar pewartaan ini benar-benar memahami. Bukan menurut saya, tapi menurut firman dari apa yang diminta oleh Yesus sendiri. Jadi sini ada bacaannya saya sesuai dengan apa yang sudah diminta oleh Yesus sendiri. Yesus menolak andalanku, dan buku catatan harian Santa Faustina itu adalah Yesus yang mendikte. Baik. Nah untuk apa tadi kita membawa jiwa-jiwa? Untuk menimba rahmat. Nah kemudian dan Yesus tidak pernah memaksa. Ada yang dipaksa oleh Yesus, ada yang dipaksa oleh Tuhan. Apa dipaksa oleh Pak Beni? Atau Pak Yosef? Apa Bu Eta? Atau Bu Dewi? Nah itu sembunyi. Ya, nggak ada ya. Semua Tuhan memberikan hak bebas kepada kita, kehendak bebas kepada kita. Ya, nanti dibaca sendiri lagi ya di 1209 ya. Jadi ini adalah kehendak bebas, bahwasanya mau tidak mau, siap tidak siap, Tuhan itu tahu. Kalau kita itu sangat membutuhkan rahmatnya. Ini adalah devosi yang paling mudah loh kita. Devosi kerahiman ilahi adalah devosi yang paling mudah, tapi sungguh luar biasa. Satu-satunya devosi yang masuk di dalam kalender liturgi. Hari Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Kapan itu? Ya, hari Minggu Paskah kedua. Itulah. Nah, ini adalah rangkaiannya. Rangkaian daripada menuju kepada hari Minggu Pesta Kerahiman Ilahi. Nah, tindakannya apa aja? Kalau novena ini kan menyiapkan hati kita benar-benar kepada Tuhan. Terus ada apa lagi? Jangan lupa loh, perbuatan belas kasih setiap hari berapa kali minimal? Ini sudah sangat minim ya, jangan sampai separuh ya. Nah ya, kalau nggak masuk hitungan ya. Jadi minimal perbuatan belas kasih satu hari satu kali. Kalau kita kumpulkan satu tahun berapa kali? Minimal 365. Dan juga jangan lupa yang ketiga, mendoakan wujudnya dari Bapak Paus. Nah, ya. Kemudian juga melaksanakan ini novena mulai dari hari pertama sampai hari ke-9. Jangan bolong, usahakan. Ya. Memang Tuhan penuh belas kasih, tapi kita jangan mencobai. Ya jangan, nggak apa-apa, Tuhan kan kasihan sama kita, sayang sama kita, cinta sama kita. Ya nggak apa-apa lah, saya besok nggak datang nanti jadi kayak kacang lanja kan. Ya ada bolong gitu. Jangan ya, harus kita konsekuen. Nah kemudian apa? Pengakuan dosa, jangan lupa. Kemarin memang kita sebelum ini sudah mengaku dosa. Ada itu rombongan ya, ditentukan tanggalnya begini ya. Usahakan setiap minggu, 2 minggu terus kita membersihkan hati kita. Ya. Terus yang terakhir adalah mengikuti misa nanti tanggal 27 ya. Hari Minggu Pesta Kerahiman itu adalah mahkotanya, puncaknya ya. Nah di situ, kenapa
sebelumnya kita mengaku dosa, supaya benar-benar waktu kita menerima Ekaristi pada hari itu, pada hari hanya kinclong. Nah, kalau kinclong kita bisa berdempetan dengan Yesus face to face. Tapi kalau misalnya kita masih ada sesuatu, kita nggak bisa ketemu Yesus face to face. Itu ya. Seperti itu. Jadi inilah, usahakan nanti kalau hari ke-9, ya hari ke-9, minta kepada para pengurus nih, ada yang pengurus-pengurusnya, usahakan hari Sabtu itu minta ada pengakuan dosa khusus untuk devosa kelainan ilahi. Saya di SNTP juga saya meminta kepada Romo, setelah pertemuan ini saya minta ada pengakuan dosa, supaya besok pagi itu udah kinclong, benar-benar dapat indulgensinya. Ya, entah itu sebagian, entah itu penuh. Tapi yang penting adalah kita sudah melakukan bagian kita, yakin dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Ya. Nah, jadi jangan merasa seperti dipaksa, aduh kok harus 9 hari sen. Nah, berturut-turut lagi ya. Nah, ini. Nah, kemudian novena ini adalah mengajarkan kepada kita untuk benar-benar kita fight, seperti tadi dikatakan oleh Pak Bini. Kalau saya nggak melekat kepada Tuhan, saya sudah jatuh di tengah jalan dan wes nggak PTN, nggak PDKI ya. Ya, tapi kita semua melihat Yesus yang sungguh mengasihi kita. Mau jadi devosan kerahiman ilahi itu banyak hambatannya, pasti itu, karena menanggungnya itu banyak dari ininya aja seorang devosan, paguyuban devosi lagi, kerahiman ilahi. Dua loh itu, paguyuban itu harus rukun, guyub dan seterusnya, ya kan? Nah, kemudian kerahiman ilahi itulah yang harus kita laksanakan. Kerahiman ilahi itu apa? Adalah sifat Allah yang paling tinggi. Nah, sifat Allah yang paling tinggi. Jadi jangan dipisah. Kalau ada peribahasa bercerai kita, bersatu kita. Nah, oleh karenanya kerahiman ini jangan dipisah. Kerah iman nanti ya. Nah, itu di situ kuncinya. Nah, novena ini seperti dikatakan di 1209, aku tidak akan menolak apapun kepada orang yang manapun juga yang akan engkau antarkan kepada sumber kerahimanku. Ya, ini janji Tuhan, janjinya Yesus ya. Supaya apa? Novena ini adalah bukan hanya sekedar doa, ya, tetapi ini adalah satu amanat dan juga yang harus kita lakukan. Apa yang kita dapat mahkotanya? Tuhan nggak pernah nolak kepada siapa saja yang sudah diantarkan masuk, dibenamkan ke dalam lautan kerahiman ilahi. Bapak Ibu bersedia mengantar jiwa-jiwa? Minimal lah 1 tahun ya, 10 jiwa. Mau? Ya, mau penti loh, harus bersedia. Saya yakin dan percaya ini tempat ini kurang nih, nanti kita tinggal lagi di gereja ya. Nah, itu. Inilah janji Tuhan, dan jiwa tidak akan pernah selamat tanpa kerahiman Tuhan. Makanya ada doa sepakat. Ini kadang-kadang orang suka agak berbeda dengan tujuan apa yang ada di Alkitab. Di mana 2 orang berkumpul dalam namaku, siapa yang hadir? Aku akan hadir. Tapi ini adalah mendoakan sama dengan hari yang pertama ini. Ya. Orang nanti, dan juga nanti hari yang keberapa ya, orang yang sesat atau yang keluar dari gereja Katolik, itulah yang didoakan. Orang-orang yang sesat, orang-orang yang juga pendosa-pendosa, pasti dikabulkan oleh Tuhan. Meskipun
Enggak usah banyak orang, 2 orang sepakat, aku mau membela jiwa si A kembali kepada Tuhan, pasti akan terkabul. Asalkan kita doanya itu terus ya. Baik, kita masuk kepada hari ini ya, 1210. Hari ini bawalah kepadaku segenap umat manusia, khususnya semua pendosa. Nah ini ya, semua pendosa adalah termasuk saya dan semua orang yang ada di Surabaya, di Indonesia, di dunia ini. Ya semuanya, ya itu adalah pendosa-pendosa. Cuman berat ringannya itu adalah timbangannya dari Tuhan, itu haknya Tuhan ya. Dan juga usahakan kita setiap hari itu jangan berbuat dosa, tapi berbuatlah belas kasih, berbuatlah kebaikan. Diterima atau tidak, yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Nah, dan di sini pun Tuhan tidak meminta, oh didoakan hanya si A saja, si B saja, tidak. Tapi untuk siapa? Seluruh dunia, bahkan orang yang tidak kita kenal. Tapi Tuhan meminta untuk kita membawa kepadanya. Nah, masih ingat mungkin seringkali ya ada firman yang di Alkitab itu, seorang anak yang hilang. Padahal itu yang nggak hilang ya, menghilangkan diri sendiri mungkin ya. Nah, sudah karena itu orang tua masih ada, minta warisan ya. Nah, minta warisan, kemudian buat foya-foya pergi ke sana. Waktu dia, nah inilah manusia. Waktu si anak ini masih punya banyak harta, ya, banyak nggak yang ngikutin? Ya. Tapi begitu dia nggak punya, ada yang ngikutin nggak? Yesus juga sengsara loh. Tadi ya ada jalan salib kan? Nah, Yesus sengsara. Tapi kenapa kita ngikutin? Cari apa? Ayo. Ya? Untuk sebagai silih dosa-dosa kita. Ya, itu kita mau mencari hidup yang kekal. Di sini hanya sementara. Bahasa Prancisnya ngomong mau mampir ngombe. Nah, kalau ngombe minum sebentar apa lama? Nah, hidup kita ini sebentar. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan untuk apa? Untuk melayani. Jangan milih yang dilayani. Jangan milih yang dilayani dan juga jangan memilih kelompok dan lain macamnya. Saya semua siapapun yang minta ke saya pasti lakukan. Sepanjang saya bisa, sepanjang saya mampu. Lakukan semaksimal kita bisa. Nah, ini tujuannya itu apa? Nah, ini kadang-kadang banyak yang kurang tahu. Bagaimana caranya berarti untuk membenamkan itu loh di dalam lautan. Lautannya ngendi katanya gitu ya. Lautannya dulu di mana? Bagaimana caranya? Ayo ada yang tahu, tak kasih hadiah. Ayo. Bagaimana cara membenamkan jiwa-jiwa yang kita bawa? Nah, sudah sering kali loh ya. Jadi apa bagaimana? Ya, bisa di dalam doa, di dalam keseharian kita punya hidup. Ya. Jadi relasi kita ya bawa jiwa-jiwa selalu di dalam doa. Dan itu merasuk di dalam diri kita. Ya, merasuk dalam diri kita bahwa setiap kali kita berdoa, setiap kali kita di dalam keseharian kita bawa jiwa itu pasti balik kok. Jiwa itu yang tadinya meskipun dosanya seperti apa, jahatnya seperti apa ya, kita doakan orang itu di dalam dalam hidup kita sehari-hari bersama-sama.
Kalau misalnya kita membenamkan orang, diri kita basah enggak? Kita harus basah. Kalau kita membenamkan orang, diri kita enggak basah, namanya kita tidak membenamkan. Nyemplung no. Ya, di sini paham ya? Membenamkan, diri kita pasti ikut basah. Tapi kalau misalnya kita nggak ikut, ya udah. Jadi kalau misalnya ini kolam benamkan, ya udah kamu jalan sendiri. Artinya kita cuma mendorong, nggak pencet. Dia sendiri yang masuk, kita nggak masuk. Sama. Ayo, doa jam 3, jam suci. Ayo doa. Terus habis itu yang ayo itu nggak ikut. Nah, sama dengan calo itu yang di stasiun bus ya. Malang. Tapi orangnya naik, yang ngomong malang itu ke Malang nggak? Itu. Kita jangan seperti itu. Itu namanya calo. Ya, enggak. Kita harus ikut. Nah, di sini mungkin sudah paham ya bagaimana cara membenamkan jiwa-jiwa. Kita harus ikut, kita harus melakukan. Jangan lupa KUD. Masih ada yang ingat KUD? Loh, itu intinya kerahiman ilahi loh. Saya kalau memberikan salam selalu salam KUD dan ABC kerahiman ilahi. Apa tanya? Karya, perbuatan. Saya udah di sini ya. Karya, perbuatan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua ini ucapan. Yang ketiga D adalah doa. Nah, oh iya saya punya utang ya, nanti ini ada di situ ya. Lembaran ini ya. Semoga cukup ya. Nah, itu. Jadi KUD itu adalah 3 yang harus kita lakukan minimal 1 kali. Nah, kalau sudah dengan perbuatan, sudah dengan ucapan, sudah dengan doa, berarti 3 poinnya. Enggak cuma 1 ya. Nah, ya ingat ya sudah ya. Nanti kalau tahun depan saya kesini lagi saya tanya Pak udah Pak menjawab dong. Ya. Nah, harta Tuhan itu apa? Harta Tuhan itu apa? Ayo ada yang tahu? Hartanya Tuhan. Dalam hal ini tema kita hari ini, hari pertama. Ayo. Harta Tuhan adalah jiwa-jiwa kita. Ya. Ini hanya 1 jiwa-jiwa manusia itu. Hartanya Tuhan ini yang mau diselamatkan dan juga akan dipenuhi rahmat apabila kita mau. Ya. Apabila kita mau menerima rahmat Allah. Rahmat Tuhan. Contoh paling gampang. Diikat ternyata. Nah, ini Tuhan mau memberikan rahmat dan berkatnya kepada Pak Yosef. Tapi Pak Yosef mek sedekah tok. Diterima enggak ini berkatnya? Mujizatnya enggak diterima. Loh. Tapi kalau misalnya Pak Yosef membuka diri, membuka hati, membuka tangan, maka akan coba Pak. Lah, dapat enggak? Ini. Ya, jadi bisa dipahami ya di sini ya. Saya soalnya kalau mewartakan saya mohon bisa sampai semua yang mendengar itu enggak terlewat. 100% bisa ngeh gitu loh. Bisa masuk dan nggak akan lupa lagi KUD-nya ya, jangan sampai lupa ya. Ya, nah, nanti tahun depan saya kesini lagi serempak jawab sama-sama. Tak kasih hadiah lagi semua. Nah, kemudian dengan demikian
rakyat, engkau menghibur aku. Nah, coba bayangkan, apa Tuhan perlu penghiburan seperti kita ini? Perlu nggak? Tuhan itu nggak perlu sebetulnya penghiburan, tapi karena suka Tuhan ini saking sedihnya sampai ngomong kayak gini. Mau hiburan aku toh yo. Lele, ojo, kakean gawe dosa. Jangan semakin berbuat banyak dosa. Supaya aku ini seneng. Nah, supaya Tuhan, bukan saya loh ya. Supaya Tuhan itu senang. Apakah dengan kita menyembah Dia atau tidak, kemuliaan Tuhan berkurang enggak? Tidak. Siapa yang butuh Yesus? Siapa yang butuh Tuhan? Yang berdosa ini. Tapi coba, Dia yang menebus dosa dengan, coba kita dalam salib berapa stasi? Dari awal sampai, coba kalau misalnya kita mau meringankan dosa kita, ya setiap hari berbuat baik. Nah, bahwa yang kalau kita tahu, oh itu dosa, nggak usah bicara ini mulutnya. Oh saya tahu sih kan, doakan. Apakah kalau kita mendoakan orang yang berdosa atau mendoakan orang sakit atau siapapun, perlukah orang itu tahu? Tidak perlu. Kalau Bapak Ibu mendoakan, misalnya saya nih mendoakan Pak Yosef. Pak Yosef kemarin sudah tak doa. Waktu Bapak Bu Eta itu, waktu Bu Eta sakit itu sudah tak doa. Oh terima kasih Bu Ratih. Habis itu sudah. Ya udah itu imbalannya itu. Imbalannya ya cuma terima kasih. Coret. Nah, gak perlu tahu. Makanya ada yang mengatakan kalau kita memberikan dengan tangan kanan, tangan kiri jangan. Nah, ya. Jadi nggak perlu orang tahu bahwa kita mendoakan atau bagaimanapun gitu untuk kebaikannya dia. Bahkan kalau kita memberikan kayak donasi atau apa, nggak perlu orang itu tahu. Itu terima kasihnya Tuhan di hati kita ini lebih bermakna atau terima kasihnya manusia. Tapi kita seringkali ya orang sudah tak tolong kok gak terima kasih yo. Ya toh. Nah, ya sudah. Itu seringkali kita seperti itu. Minta dihormati, minta dihargai, minta diterima kasih. Gak perlu. Kadang-kadang kita dijalanin orang, ya marah, gak terima. Itu di 1111 kalau 1111 itu ya. Itu Yesus mengatakan di buku Harian Santa Faustina mengatakan apa? Jika kamu disakiti orang, ya pokoknya gak enak gitu, nggak perlu membantah, nggak perlu meminta hakmu. Nanti saya yang akan membalaskan, memberikan hukuman. Memang yang mempunyai hak untuk menghukum manusia itu siapa? Tuhan ya sebetulnya. Tapi di dunia ini memang ada kayak pengadilan di dunia. Nah, pengadilan di dunia ini seringkali tidak adil. Yang salah jadi benar, yang benar jadi tapi kalau pengadilan Tuhan nggak bisa seperti ini karena Tuhan nggak bisa disogok, ya, nggak bisa disuap, ya. Semua akan terang saat kita kembali ke sana. Nggak ada siapapun yang bisa membela kecuali Yesus kita. Kenapa? Kalau dia sampel nebus dan dia menjanjikan. Ini tadi di hari pertama kan sudah banyak janjinya ya, sudah beberapa janji. Ya, aku akan apa ini tadi? Nah, dengan demikian menghibur aku dalam kesedihan dan dalam yang diakibatkan oleh hilangnya
jiwa-jiwa manusia ini, harta kita adalah harta yang tak ternilai bagi Tuhan. Sekalipun kita berdosa sekali, Tuhan masih mau menyatu dengan kita. Saat kita menerima komuni, ya. Saat kita menerima komuni, itu pun bisa terjadi mujizat loh. Yang penting tadi itu, dalam rangkaiannya yang saya sebutkan tadi di awal, hati bersih, itu yang paling utama, ya. Nah, kemudian inilah Yesus membuka rahasia kesedihannya ini tadi. Jangan berbuat dosa lagi ya nak. Ya. Itu membuat aku sangat terpukul. Jadi jangan sampai aku melaksanakan atau menjalani jalan salib lagi. Yuk kita senyapang masih bisa kita lakukan jalan salib sebagai silih dosa-dosa kita. Ya. Kemudian, nah ini tadi kan Yesus atau kita diminta untuk membenarkan diri orang, itu ada dua pilihan. Ya, mau. Yang kedua adalah nggak mau. Pasti kan seperti itu. Ada yang, alah cuma begitu aja kok. Yesus tidak pernah memaksa. Silakan memilih. Mau ikut aku atau mau keluar dari lautan kerahiman ini. Ya. Jadi manusia sekalipun sudah berdosa seperti bagaimanapun tetap mempunyai hak bebas. Ya, ada dua orang yang disalib di kanan kiri Yesus. Nah, yang satu mau bertobat. Nah, yang satunya, yang satu merasa kita ini memang berdosa layak untuk disalibkan. Tapi loh, dia ini nggak ada dosanya, nggak bersalah. Terus apa yang Yesus katakan kepada orang yang memang sudah menerima? Tuhan, nanti kalau kamu ini, nah, hari ini juga, nah, perlu diingat. Ini enak kalau kayak penjahat gini ya, langsung wafat langsung masuk jalan tol. Kita juga bisa jalan tol. Melakukan tadi ada beberapa yang sudah saya katakan, ya. Kita dapat loh jalan tol nanti indulgensi. Nah, siapa yang nggak mau dapat indulgensi? Ya. Kita penuh dengan kedosaan, butuh sekali dengan rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan itu yang paling penting bagi kita, dan jangan pernah sampai kita ini mengabaikan orang yang meminta tolong. Kalau orang itu pernah meminta tolong kepada kita, artinya dia sudah tidak ada lagi yang dimintai tolong. Kita ini adalah gambarannya siapa? Ya, kita adalah altar Kristus, altarnya Tuhan. Ya. Sekalipun penjahat itu tetap kita melihat jahat-jahatnya, tapi kita lihat hatinya. Hati Tuhan pun ada di sana. Kenapa? Karena sejahat-jahatnya orang pasti ada setitik jiwa baiknya. Seperti yang penjahat tadi itu, hari ini juga loh, enak banget loh itu. Nah, ya, dan jangan, kalau misalnya ada orang yang udah simpatisan belum dibaptis, saat menghadapi mau balik lagi ke sana, nah cepat minta romo untuk baptis supaya jiwa itu bisa diselamatkan. Karena saat jiwa itu kembali ke sana, apalagi kalau belum dibaptis, ini jadi rebutan, ikut Tuhan atau ikut, nah, ini saat jiwa itu benar menyerahkan diri dan juga mohon pengampun kepada Tuhan, aku minta ampun, saat itu juga jiwanya masuk surga.
Loh, kok bisa Bu Rati langsung masuk surga? Bapak Ibu, purgatorium itu surga atau bukan? Purgatorium itu adalah surga. Tapi surga yang pinggiran saya. Belum. Kita makanya di situ disebut api ya. Kita harus dibakar dulu, harus ditempa lagi ya, harus disikat. Nah, ini jadi kalau udah di sana itu nggak ada yang apa, semua itu transparan, semua melihat dan diri kita sendiri itu yang nanti, loh di sana kok putih semua, loh saya kok masih ada hitamnya, loh nggak berani ke sana, diri sendiri loh. Bukan Tuhan yang kamu ke sana, enggak. Diri kita, oh saya ternyata masih perlu dibersihkan. Nah, saat dibersihkan itu butuh apa? Doa-doa kita. Saya kok jadi nyerempet hari ke-8 ya. Nanti. Ya, jangan. Nanti itu ada bagiannya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah kalau misalnya kita nggak mau diizinkan keluar, Tuhan izinkan nggak kalau kita mau keluar dari lautan kerahiman? Diizinkan nggak? Izinkan, Tuhan nggak pernah maksa. Tapi Tuhan dengan hati yang sedih banget nih, sedih sekali. Tapi ya gimana, manusianya nggak mau. Dia masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Ya. Semoga dengan apa yang kita doakan untuk yang masuk ke dalam jurang ini, dia bisa kembali lagi kepada Tuhan. Inilah pentingnya hari ini kita mendoakan, karena semua orang itu berdosa. Ya, nggak ada yang sangat super ya, seperti hanya Tuhan yang hanya Yesus yang tanpa dosa. Dia merasakan sakit, iya. Sedih, iya. Tapi hanya beda dengan kita itu apa? Dia nggak punya dosa. Itu aja. Nah, sekarang saya mau mengajak ya kepada para devosan, ya apa yang harus kita lakukan? Kita harus selalu melekat kepada Tuhan yang pertama ya. Yang kedua, kita merenungkan ya dari buku harian Santa Faustina, dari Alkitab. Coba renungkan. Bukan hanya direnungkan aja, tapi kita harus tadi apa KUD-nya, jangan lupa. Ya. Nah, terus tanamkanlah sabdamu dalam hatiku. Habis itu kan ditanam, tumbuhnya kapan? Nggak tahu. Berkembangnya kapan? Nggak tahu. Nah, terus bertindak melakukannya kapan? Ya nanti nunggu. Jangan pernah menunggu-nunggu. Apa yang ada di hati kita harus laksanakan. Biasanya kita tuh lupa. Ada yang nggak pernah lupa? Lupa. Sudah tua semua. Ya baik. Nah, apalagi kalau kita sampai putus relasi dengan Tuhan. Wow, jangan sampai ya. Kita putus relasi dengan Tuhan, jangan sampai. Nah, karena semua doa ini baiklah kita persembahkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan, sekalipun kita tidak tahu namanya, sekalipun kita tidak mengenalnya. Tuhan kan tidak meminta kita untuk A, B, C, enggak kan? Semua jiwa bawa, benamkan ke dalam hati kita, dan ini kita bawa di dalam wujud-wujud doa-doa kita. Nah, terakhir ya, kita sesuaikan dengan yang hari ini. Hari ini firman Tuhan atau Alkitabnya adalah diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai nanti terakhir dan 19 sampai 42 ya. Nah, ini Jumat Agung ini adalah masa yang tersedih ya, bagi kita semua. Ini adalah puncak sempurnanya cinta kasih Allah kepada manusia, sehingga dia memberikan semuanya yang ada padanya di dalam untuk apa?
manusia kita yang penuh dengan dosa. Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kita semua, supaya kita tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kalau mau. Amin ya. Nah, Bapa dan juga kita manusia, Yesus meminta kita sempurnalah seperti Bapaku di surga. Nah, hari ini adalah puncaknya daripada kesempurnaan cinta kasih Allah, total, totus ya, tidak ada yang tersisa pada diri Tuhan. Semuanya diberikan, bahkan pakaiannya juga dilepas semua. Ya. Ada, oh ya tidak kelihatan ya. Nanti kalau sampai di rumah dilihat, coba di salibnya Yesus itu hanyalah untuk kesopanan. Ya, sebetulnya itu lepas semuanya, tidak ada. Ya, baik. Jadi Tuhan menginginkan bahwa kita manusia, dosa seberat apapun, sebesar apapun adalah tetap kembali kepada Tuhan, hidup sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini Yesus memberikan laporan pertanggungjawaban. Kalau kayak Pak Beni jadi ketua panitia, nah ada laporan pertanggungjawabannya kan? Ya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Selesai. Nah. Jadi ini puncak semuanya. Tuhan memberikan teladan cinta kasih taat sampai habis, sampai mati di salib. Kalau Tuhan nggak mau, Yesus nggak mau, ya bisa kan? Ya bisa kan? Tapi dia, meskipun dia adalah Allah, meskipun dia adalah sang junjungan kita, tapi dia tetap taat kepada Bapa. Bahkan dia ditanya, kapan sih kiamatnya, kapan sih? Yesus tahu enggak? Tahu enggak kira-kira kapan kiamat? Tahu. Tapi saat ditanya sama orang Farisi, Yesus menjawab enggak? Semua tergantung kepada Bapakku. Hanya Bapakku yang tahu. Ya. Nah, ini kita juga diminta meneladan kepada Dia supaya kita tetap taat, setia kepada Bapa. Akhirnya kita pun akan kembali ke surga, berkumpul. Dan jangan lupa, saya selalu mengatakan nih, karpet merah digelar untuk menyambut kehadiran. Ya, semoga apa yang kita doakan pada hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Mari lakukan sampai 9 hari dan total. Ya, Tuhan menyerahkan kepada kita juga total. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Salam KUD. ABC. Siapa bimbingnya? Aku percaya akan Allah, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus
kau andalanku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku.